Assalamualaikum Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Kesempatan ini saya akan menyampaikan renungan singkat dari firman Tuhan untuk kita semuanya. Dan yang saya ambil tema pada renungan ini adalah bersama Kristus setiap saat. Kerinduan untuk setiap saat bersama dengan Kristus adalah kerinduan yang indah, adalah satu kerinduan yang mulia dan tidak bertepuk tangan sebelah, karena Alkitab penuh dengan deklarasi dan garansi, penyertaan dan jaminan bahwa Allah juga bersama dengan kita. Jadi bukan saja kita bersama dengan Tuhan, tetapi Tuhan juga bersama dengan kita. Dia katakan Immanuel. Ya. Kita bersama Kristus dan Kristus bersama kita. Yang paling menguatkan tentu saja adalah Matius 28 ayat 20 bagian B. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada kesudahan alam. Inilah yang melegakan kita. Inilah yang menjadi jaminan dalam setiap kehidupan kita. Ya. Menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan alam. Ibrani pasal yang ke-13 pada ayat yang kelima dikatakan, aku sekali-kali tidak meninggalkan atau membiarkan kamu. Oh puji Tuhan, Dia punya satu janji yang luar biasa. Yohanes 14 ayat 18 dikatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Dia menjadi jaminan di dalam kehidupan kita. Senantiasa menyertai kita. Ya, tidak pernah Dia membiarkan kita, tidak pernah Dia meninggalkan kita. Ya. Jadi bukan hanya menyertai kita, tetapi menyertai kita senantiasa. Ketika jalan mendaki, Tuhan menyertai kita. Artinya ketika kita menghadapi masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar, Dia menyertai kita. Ketika kita sakit, Dia menyertai kita. Ketika kita di dalam perjalanan, Dia menyertai kita. Ketika kita sedang menghadapi masalah, Dia menyertai kita. Jadi kita bisa mengalami apa saja. Ya, bisa mengalami masalah, bisa mengalami kegagalan, bisa mengalami kekurangan, bisa mengalami banyak hal yang tidak baik. Tetapi Tuhan menyertai kita dalam semua pengalaman hidup kita, dalam semua perjalanan hidup kita. Dia selalu menyertai kita. Itulah yang menjadi jaminan dari Tuhan untuk kita semuanya. Bahkan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Apa maksudnya akhir zaman? Kalau kita membaca dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 1, akhir zaman adalah menunjuk kepada masa-masa yang sukar. Ya,
masa-masa yang berat, masa-masa yang menakutkan, akhir zaman. Kita sekarang hidup di akhir zaman. Ya. Artinya kita sudah masuk di dalam suatu kesukaran-kesukaran di mana kita hidup sekarang ini. Dihadapkan dengan begitu banyak kesukaran-kesukaran. Dan begitu banyak manusia di bumi ini, hampir semua manusia, mereka merasa begitu dirundung oleh ketakutan. Ya, dengan adanya virus corona ini. Semua orang begitu ketakutan. Semua orang dihantui dengan virus corona. Orang-orang Kristen juga mengalami ketakutan. Tetapi jangan sampai berkelebihan kita takut. Mengapa? Sebab Tuhan Yesus menyertai kita. Menyertai kita artinya juga melindungi kita. Menyertai kita artinya juga membentengi kita. Menyertai kita artinya juga menyelamatkan kita. Menyertai kita artinya menjadi jaminan dalam kehidupan kita. Dimanapun kita berada, Dia menyertai kita. Itu sebabnya kita tetap mengalami suatu ketenangan, ketenteraman dalam situasi seperti ini. Tidak terlalu cemas karena ada jaminan Tuhan menyertai kita. Biar orang mau sembunyi dimanapun tidak aman kalau tidak disertai oleh Tuhan. Biar orang cari perlindungan dimanapun tidak pernah aman kalau Tuhan tidak menyertai kita. Jalani hidup seperti biasa. Lakukan semua dengan benar, dengan baik dalam hidup ini. Karena dalam situasi apapun, Tuhan katakan, aku senantiasa menyertai engkau. Tidak pernah tidak. Dia menyertai kita. Di masa sulit, di masa berat, dalam kondisi apapun, Dia menyertai kita. Dan itu adalah Allah selalu menjamin dalam hidup kita. Ya. Kalau kita mengamati dengan benar bagaimana Yusuf yang masih muda belia itu dijual sebagai budak di Mesir. Ya. Bagaimana dia menjadi budak di sana. Anak yang masih terlalu hijau, terlalu muda. Ya. Tetapi firman Allah memberikan satu pernyataan. Allah menyertai Yusuf. Tanpa ada orang tua, tanpa ada saudara di sana, tanpa ada jaminan dari manusia siapapun di negeri asing, yang asing segalanya bagi Yusuf. Tetapi cukup satu pribadi yang menjadi jaminannya. Tuhan menyertai Yusuf. Bukan tidak ada masalah. Dia difitnah. Ya, dia dimasukkan penjara. Tapi Tuhan selalu menyertai Yusuf. Jadi yang paling pokok, paling penting bukan di mana kita berada ataupun masalah apa yang sedang kita hadapi, beban seberat apapun yang terjadi, tetapi yang paling pokok kita meyakini Tuhan menyertai kita. Sakit tapi Immanuel, Tuhan bersama dengan kita. Ya, kekurangan tapi Immanuel, Tuhan bersama dengan kita. Menghadapi banyak masalah, tapi Immanuel, Tuhan bersama dengan kita. Ini yang melegakan. Ini yang membuat hidup ini tidak terombang-ambing. Hidup tidak dipermainkan oleh keadaan sekitar kita ataupun pengalaman-pengalaman yang sedang terjadi. Karena Tuhan selalu berimmanuel dan menyertai kita. Ya. Daud
dalam hidupnya terus dikejar-kejar musuh. Ya. Bahkan pasukan Saul, pilihan terus-menerus siang malam, mencari Daud, mengejar Daud dimanapun. Ya. Di hutan-hutan, di gua-gua, sampai ke kerajaan asing, dia dikejar terus, akan dibunuh berkali-kali. Tetapi Tuhan menyertai. Ya. Tuhan selalu menyertai Daud, sehingga Daud terus mengalami kemenangan demi kemenangan. Tuhan tidak meluputkan masalah, tetapi Tuhan menyertai Daud. Ya. Ini hal yang luar biasa. Sebabnya dia punya satu pengakuan yang amat baik, yaitu dikatakan, walaupun aku berjalan di lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, karena Tuhan menyertai aku. Ya, inilah yang menjadikan satu pegangan yang kuat kita sebagai pengikut Kristus dalam situasi yang sulit seperti ini, situasi yang menakutkan seperti ini, kita tidak takut karena ada jaminan Tuhan menyertai kita. Ya. Kalau Tuhan menyertai kita, kita pun juga harus bersama dengan Tuhan. Ya, bersama dengan Tuhan. Dalam arti bersama dengan Tuhan, itu artinya kita harus benar-benar ya menerima apapun yang Tuhan ajarkan di dalam setiap kehidupan kita. Dalam masa sukar seperti sekarang ini, ya, kita harus benar-benar bersama dengan Tuhan. Tidak hanya Tuhan yang bersama dengan kita, kita pun juga harus bersama dengan Tuhan. Ya. Bersama dalam hal apa? Coba kalau kita perhatikan, ya, apa yang Tuhan berikan. Ada 3 konsep yang harus kita taati melalui firman Tuhan yang diajarkan kepada kita. 3 konsep atau 3 resep. Dalam Matius pasal yang ke-16, Injil Matius pasal yang ke-16 ayat 24 sampai 26. Demikian firman Tuhan, saya bacakan. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Ya, ada 3 hal. Yang pertama adalah apa yang dikatakan Tuhan, kalau kamu bersama dengan aku dan mengikut aku, yang pertama yang harus kita lakukan adalah bersedia menyangkal diri. Bersedia menyangkal diri. Menyangkal diri artinya tidak terlalu mengasihi, mencintai dirinya sendiri. Jangan fokus hidup kita itu untuk diri sendiri. Jangan terlalu memperhatikan diri sendiri. Kalau kita bersama dengan Tuhan, maka fokus hidup kita itu kepada Tuhan Yesus. Bukan kepada diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan? Bukan bagaimana supaya diri kita menjadi senang. Kalau kita tidak mau menyangkal diri, maka kita tidak akan pernah
untuk kita bisa bersama dengan Kristus. Ya. Memanjakan diri, mencari kesenangan diri sendiri, maka ini adalah hal yang sungguh-sungguh tidak dikehendaki oleh Tuhan. Kalau bersama dengan Kristus, artinya fokus hidup kita itu sekali lagi kepada Kristus, bukan kepada diri kita sendiri. Rasul Paulus mengatakan dalam Galatia pasal 2 ayat yang ke-20, dia katakan, hidupku ini bukan aku lagi, melainkan Kristus yang ada di dalam aku. Siapa yang ditonjolkan? Bukan diri sendiri, kata Rasul Paulus. Bahkan dia katakan, hidup ini bukan aku lagi, bukan milikku lagi, tapi miliknya Kristus. Inilah salah satu contoh orang yang fokus hidupnya itu kepada Kristus. Bagaimana bisa menyukakan hatinya Kristus? Bagaimana bisa menyenangkan hatinya Kristus? Bagaimana bisa mentaati Kristus? Jadi bukan bagaimana supaya diri kita itu senang. Bagaimana diri kita itu mengalami kelimpahan. Bukan itu. Gitu. Jadi sibuk dengan dirinya sendiri. Tidak. Tetapi fokus hidupnya kepada Kristus. Itu artinya menyangkal diri. Tidak memanjakan diri, tidak mencintai diri, tidak merawat dirinya sendiri, tetapi fokus hidupnya adalah untuk Kristus. Tujuan utamanya adalah Kristus. Itu dikatakan dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 30, biarlah ia semakin besar, semakin bertambah-tambah, tapi aku semakin berkurang, aku semakin kecil. Itu prinsip bagaimana Tuhan Yesus menjadi fokusnya. Dia semakin besar dalam hidup kita, dia semakin dimuliakan dalam hidup kita, dia semakin diagungkan dalam hidup kita, tapi aku semakin kecil, aku semakin rendah, dan aku semakin tidak berarti, karena tujuan hidupku bukan menyenangkan diri, tapi menyukakan hatinya Kristus, menyangkal diri, tidak memanjakan dirinya sendiri. Karena Tuhan Yesus berkata, siapa yang berusaha menyelamatkan nyawanya, malah justru kehilangan nyawanya. Ya. Tapi siapa yang kehilangan nyawanya karena Kristus, ia malah memperoleh nyawanya sendiri. Jadi menyangkal diri artinya berfokus kepada Kristus sebagai Tuhan, yang harus ditaati, yang harus dilayani, yang harus diutamakan, yang harus dimuliakan, dan bukan kepada dirinya sendiri. Hidupku ini bukan aku lagi, tetapi Kristus. Ya, bukan diri sendiri, tetapi Kristus. Dan itulah yang diteladankan oleh Tuhan Yesus secara luar biasa, ya, di dalam kehidupannya. Bagaimana ia ketika di dunia ini, dia telah mengosongkan dirinya sendiri, ya. Dan benar-benar satu hal yang sangat luar biasa. Saya bacakan dari surat Filipi, ya, pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua, saya bacakan ayat yang keempat. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan
manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus mengenai Tuhan Yesus. Ya. Janganlah orang hanya memikirkan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga, terutama kepentingan Tuhan. Mengapa? Perhatikan, ketika Tuhan Yesus turun ke bumi ini, telah meninggalkan segala-galanya. Ya. Surga dengan kemuliaannya telah ditinggalkan. Ya. Kealahannya telah ditinggalkan. Kebesarannya telah ditinggalkan. Ya. Kekayaannya telah ditinggalkan. Dan dia menjadi manusia. Ya. Melepaskan kebesaran kealahannya, menjadi manusia biasa, bahkan menjadi manusia yang paling hina. Ya. Dia mau dilahirkan di kandang yang kotor. Ya. Dia mau tinggal di desa yang kecil, Nazaret. Dia telah melepaskan semua kebesarannya. Dan dia adalah sebagai manusia, ia telah benar-benar melakukan kehidupannya seperti manusia. Bahkan dikatakan manusia yang paling hina, paling miskin, paling rendah. Mengapa? Tuhan telah mengosongkan dirinya, mengosongkan. Dia fokusnya adalah bagaimana supaya manusia ini bisa diselamatkan. Rela melepaskan semuanya. Itu menunjukkan bagaimana kasih Allah itu luar biasa besarnya untuk manusia, untuk kita, supaya kita itu bisa diselamatkan. Saudara, inilah satu contoh yang paling besar bagaimana Allah mengasihi manusia. Dia merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Bahkan dia begitu taat kepada Bapanya di surga. Sampai menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Melepaskan semua kebesarannya, dan dia memposisikan dirinya sebagai seorang hamba. Pelajaran apa yang dapat kita ambil? Tuhan tidak hanya mengatakan barang siapa mengikut aku menyangka dirinya, dia telah menyangka dirinya sampai habis-habisan, sampai titik yang paling rendah dia lakukan. Dan dengan itu dia kembali akhirnya telah kebangkitan dari kematian, menjadi kembali kepada kesempurnaannya sebagai Allah. Dia memiliki nama di atas segala nama. Ya. Dan satu saat dia benar-benar menjadi raja di atas segalanya. Semua lutut akan menyembah dia. Semua mulut akan mengakui bahwa dia adalah Tuhan. Jadi siapa yang mau menyangka diri, tidak memanjakan, mengasihi diri, tapi fokusnya kepada Tuhan. Perhatikan. Tangan Tuhan akan mengangkat kita. Tangan Tuhan akan membuat kita berhasil. Tangan Tuhan akan menjadikan kita orang besar, tapi dengan tangan Tuhan yang mengangkatnya. Tuhan akan menjadikan kita orang-orang yang dimuliakan. Hal yang pertama, menyangkal diri. Siapa yang bersama dengan Tuhan, belajar menyangkal diri dengan dua hukum. Pertama, kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu. Pertama, menyangkal itu mengasihi Tuhan yang pertama.
dengan segenap kehidupan kita. Yang kedua, menyangka diri itulah mengasihi sesama manusia. Sesama manusia dulu. Seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Saudara, kalau kita bisa menjalani hidup seperti ini, kita akan mengalami hidup ini dengan penuh ketenangan, penuh dengan damai, penuh dengan sejahtera, karena kita hidup berjalan sesuai dengan tuntunan dan keteladanan Tuhan Yesus. Kemudian hal yang kedua, barang siapa bersama dengan aku, menyangkal diri. Kemudian yang kedua, memikul salib. Memikul salib. Paulus, dia berkata kepada jemaat di Galatia, Galatia 6 ayat yang ke-14. Dia katakan, aku tidak mau bermegah selain daripada salib Kristus. Jadi yang dimegahkan justru salib Kristus. Salib adalah merupakan satu cara untuk menghukum orang yang berbuat kejahatan. Digantung di salib. Artinya, salib berbicara mengenai kehinaan. Salib berbicara mengenai penderitaan. Salib berbicara mengenai kutuk dan hukuman. Disinilah Kristus telah mengalami semuanya di dalam dirinya. Dia adalah pribadi yang sempurna, tetapi dia mau mengalami semuanya itu demi untuk manusia supaya bisa diselamatkan. Manusia bisa memperoleh keselamatan. Dia yang tidak berdosa rela dijadikan dosa. Dia yang tidak mengenal dosa mau dijadikan dosa. Artinya bagi kita, pikul salib rela menderita. Ya, rela menderita. Rela dihina. Rela difitnah. Ya, rela untuk tidak dihargai. Tetapi dengan ketulusan semua itu kita jalani. Tidak mudah. Ya. Dan itu yang memang sudah dilakukan oleh Tuhan. Itu yang sudah dikerjakan oleh Tuhan. Ya. Perhatikan. Dalam semua penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus, tidak ada keluhan sama sekali dalam diri Tuhan Yesus. Walaupun setiap mulut para imam mengolok-olok dia, menghujat dia. Setiap orang yang melihat Kristus tersalib, semua orang mencaci maki. Semua orang menghinanya. Tetapi Kristus begitu sangat tenang. Bahkan sampai penjahat, penyamun itu, penyamun menghujat dia, Tuhan pun juga tenang. Apa yang Tuhan katakan? Ucapan salah satu yang diucapkan Tuhan adalah, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Oh, luar biasa. Inilah kalau kita mau memikul salib, ya, kita rela menderita karena Tuhan. Kita rela menderita karena kebenaran. Kita rela difitnah. Kita rela
ya, dihina tanpa membalas. Tapi balasan kita adalah, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Inilah orang yang akan menerima mahkota dari Tuhan. Tidak ada salib, tidak ada mahkota, tidak ada penderitaan, tidak ada kemuliaan. Mari kalau kita ingin bersama dengan Tuhan, jadilah orang-orang yang rela, bersedia untuk memikul salib, mengalami penderitaan karena Kristus, ya, mengalami dicaci maki karena kebenaran, tanpa membalas kejahatan, tapi kita membalas dengan kebaikan dan dengan berkat kita ucapkan lewat mulut kita. Itu hal yang kedua yang kita terima dari Tuhan. Ketika kita bersama dengan Tuhan dan Tuhan bersama dengan kita. Kemudian hal yang ketiga, selain menyangkal diri, selain memikul salib, yang ketiga mengikuti Tuhan. Ya, mengikuti Tuhan. Haleluya. Di dalam kehidupan kita, bukan Tuhan yang harus ikut kita, tapi kita yang harus ikut Tuhan. Ya. Seperti domba-domba, bukan gembala yang mengikuti domba-domba, tetapi domba-domba yang harus mengikuti gembala. Dan itulah sebenarnya gembala agung adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Tuhan Yesus Kristus adalah gembala yang agung. Kan saya bacakan satu ayat terlebih dahulu di dalam suratan Petrus. Satu Petrus pasal yang kedua. Saya akan bacakan pada ayatnya yang ke-21. Nah, 1 Petrus pasal yang kedua, ya. Bentar, Petrus pasal 2 ayat yang ke-21, demikian. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Perhatikan apa yang diucapkan oleh Rasul Petrus. Kita dipanggil untuk mengikuti Kristus. Artinya, kita mengikuti jejaknya Tuhan, meneladani kehidupan Tuhan. Kita mencontoh karakternya Tuhan. Dan itu yang Tuhan inginkan dari setiap orang yang mau mengikut kepada Dia. Karena itu dikatakan Kristus telah menderita untuk kita dan meninggalkan teladan bagi kita supaya kamu mengikuti jejaknya. Dia memberikan teladan kepada kita dalam kehidupannya di bumi ini untuk kita ikuti. Bagaimana kelembutan kata-katanya, bagaimana sikap kesabarannya, bagaimana kerendahan hatinya, bagaimana simpatinya kepada orang lain, ya, bagaimana dia kelembutannya, ya. Bahkan dikatakan di sini, ya, keteladanan Kristus yang paling penting adalah tidak berbuat dosa. Artinya,
keteladannya yang diberikan kepada kita orang-orang Kristen ini, hiduplah dalam kebenaran, bukan di dalam dosa. Ya. Dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tidak pernah ada tipu, kebohongan, dusta tidak ada. Artinya ucapan-ucapannya jujur, ucapan-ucapannya benar, ucapan-ucapannya kudus. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Hebat, saudara ya. Jadi kita kadang-kadang kan, saudara, canda langsung kita dicaci maki. Kita membalas apa tidak? Ya. Kita difitnah, membalas apa tidak? Ya. Kalau kita mau berteladan kepada Kristus, tidak membalas mencaci maki ketika ia dicaci maki. Kemudian dikatakan ketika ia menderita, tidak mengancam. Haleluya. Jadi dia mau menjalani hidup ini dengan begitu sangat indah, sangat baiknya. Siapa yang bersama dengan aku harus mengikuti jejakku, mengikuti keteladanan hidupku. Puji Tuhan. Jadi kita ini adalah gerbong. Saya ibaratkan kita ini gerbong. Dan Kristus adalah lokomotifnya. Kita berada di belakangnya. Percayalah, kita kalau menjadi gerbong dan lokomotifnya Kristus, pasti kita akan mengalami stasiun damai sejahtera. Pasti kita akan mengalami keselamatan sejati. Pasti kita akan mengalami hidup yang kekal. Pasti kita mengalami kemuliaan yang kekal. Sebab lokomotif itulah yang menarik hidup kita bagaikan gerbongnya ini. Pasti masuk surga ketika kita mengikuti dia. Pertanyaannya sekali lagi, Tuhan ikut kita atau kita ikut Tuhan? Kalau kita ikut Tuhan, mari kita contoh keteladanan hidup Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Hal yang paling kita banggakan pada kehidupan yang sukar, kehidupan yang berat ini. Dia bersama dengan kita dan kita bersama dengan dia. Kalau kita mengalami kesulitan-kesulitan, percayalah, kita tidak sendirian. Ya, kita tidak memikul menjalani hidup sendirian, sebab dia bersama dengan kita. Dia berimmanuel dengan kita. Ya. Jadilah orang-orang yang berteladan kepada kehidupan Kristus. Memikul salib, menyangkal diri, kemudian mengikuti kehendaknya yang benar. Puji Tuhan, seluruh jemaat Philadelphia Wage, saya doakan terus supaya kita terus dikokohkan, diteguhkan iman, keyakinan, dan rohani kita di masa-masa sulit ini, karena ada jaminan Tuhan selalu senantiasa menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Berkat Tuhan menyertai saudara-saudara semua, anugerah Tuhan dilimpahkan untuk saudara-saudara semua, kasih Tuhan dialirkan untuk saudara-saudara semua, dan pemeliharaan Tuhan menjadi satu bagian yang kita nikmati bersama. Jangan putus asa, jangan kecil hati, jangan frustrasi, jangan sedih. Mari kita optimis dalam menjalani hidup ini, karena Tuhan bersama dengan kita dan kita juga bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala. Terima kasih Tuhan Bapa di dalam surga untuk kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur karena kami meyakini Engkau beserta dengan kami. Kami menghadapi masa-masa yang sulit, tetapi kami tidak sendirian. Allah selalu bersama dengan kami. Di rumah, di jalan, di kantor, di pekerjaan, dimanapun Engkau tidak pernah menelantarkan kami. Tapi Engkau menyertai kami, bahkan seumur hidup kami, malah sampai akhir zaman Engkau tetap
menyertai kami. Satu saat kami akan bertemu di dalam kemuliaan kekekalan bersama dengan Kristus sebagai Tuhan yang menjadi harapan kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.